Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 731. Ledakan. Pada saat ini, para kultivator manusia yang hadir juga sangat bahagia dan meledak dengan kekuatan spiritual. Beberapa orang pergi untuk menyeberangi sungai dewa, atau beberapa orang pergi ke jalan untuk membunuh makhluk abadi. Tapi tidak ada yang pergi ke Gunung Suci Nahua. Saat ini, di antara 150.000 pembudidaya etnis, yang paling lemah semuanya telah mencapai alam suci. Gunung Suci tidak ada artinya bagi mereka. Dan lebih banyak orang berkumpul di jalan pembunuhan abadi. Lagi pula, ada terlalu banyak pembudidaya di alam penyeberangan dewa. Namun, Lin Yan tahu bahwa tidak banyak tempat tersisa di jalan Sanxian. Tetapi bahkan jika orang-orang ini tidak mendapat kesempatan, berlatih di sini masih dapat meningkatkan kekuatan mereka. Jalan pembunuhan abadi adalah jalan yang kaya akan kekuatan spiritual. Waktu juga berlalu dengan lambat seperti ini. Lin Yan tidak menyadari bahwa jalan pembunuhan abadi tidak memiliki batasan pada siapapun, tetapi ada batasan yang sangat besar padanya. Orang lain punya peluang, tapi dia tidak. Keajaiban reinkarnasi begitu menakjubkan hingga menghalangi segalanya. Tapi di jalan pembunuhan abadi ini, Lin Yan bisa mengembangkan kekuatan jiwanya. Ini juga membuat kekuatan jiwanya lebih luar biasa, menerobos ke tingkat master jiwa kelas 9. Bahkan sehari sebelum segel dunia bawah abadi dibuka, dia memadatkan pil jiwa setengah abadi. Ini juga berarti bahwa Lin Yan telah menjadi master jiwa abadi setengah langkah. Kecuali Lin Yan, semua kultivator lainnya luar biasa. Mu Zan, Mu Chen, Qian Sang, Yun Mengrou dan lainnya memiliki kesempatan untuk menjadi abadi hanya dengan satu pikiran. Yang tidak disangka orang adalah Huan Yu dan Huan Luo telah menjadi praktisi alam abadi. Terutama Huan Luo, banyak praktisi di kota Dongling yang menyadarinya. Sebelum memasuki istana surgawi, Huan Luo benar-benar sia-sia dan tidak bisa berlatih dalam kehidupan ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa sekarang, pada usia 16 tahun, dia telah menjadi seorang kultivator di alam abadi. Lagi pula, era ini luar biasa. Banyak orang juga menghela nafas. Terlalu banyak orang jenius yang muncul dalam satu era. Menghitung waktu, sudah setahun sejak mereka memasuki dunia bawah yang abadi ini. Saya hanya tidak tahu, apa yang terjadi di luar. Apakah mereka sudah dilupakan? Saya khawatir sudah waktunya bagi orang-orang kuat di alam pembunuhan abadi untuk meninggalkan pengasingan, bukan? Mereka mengira sudah memasuki bulan Januari, namun malah memasuki tahun. Selama tahun ini, semua orang telah berkembang pesat. 1 tahun adalah waktu yang sangat singkat dalam dunia budidaya, namun bagi mereka, rasanya seperti separuh masa hidup telah berlalu. Tuan Istana Lin, ini adalah label untuk beberapa tempat luar biasa di kota Siling kita. Di jalan pembunuhan abadi, Yin Wen dari kota Siling menyerahkan peta kepada Lin Yan. Selama ini, Lin Yan juga bertanya kepada orang-orang ini tentang beberapa tempat yang luar biasa. Pada saat ini, setelah dia mencapai setengah langkah ke tingkat alam pembunuhan abadi, sangat sulit baginya untuk menerobos. Hanya kekuatan kuat dari tanah luar biasa yang memungkinkan Lin Yan menerobos. Terima kasih. Lin Yan mengambil peta itu dan berkata, Lin Yan telah mengetahui tentang beberapa tempat luar biasa yang ditandai di peta ribuan tahun yang lalu. Tempat itu mungkin luar biasa bagi orang lain, tetapi baginya, tempat itu tetap saja biasa saja. Tuan Istana Lin, tidak perlu bersikap sopan. Tapi selain tempat-tempat ini, ada tempat luar biasa lainnya di kota Siling. Hal ini sebenarnya membuat Lin Yan sedikit tertarik, dan kemudian Yin Wen pun memberitahunya. Saat ini, tidak hanya Yin Wen,
tetapi juga orang-orang kuat di kota Nanling dan kota Beiling telah menggambar peta dan menempatkan landmark yang luar biasa tersebut. Ingat, ada gunung berapi, sungai guntur, kuburan peri, kolam pedang dewa dan tempat lainnya. Lin Yan memikirkannya dan membuat evaluasi di dalam hatinya. Di tempat-tempat ini, saya khawatir akan sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Namun, ada beberapa tempat yang menarik minat Lin Yan. Dengan cara ini, hari ini akhirnya berlalu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit dunia bawah abadi. Semua orang menatap dan melihat bahwa penghalang itu perlahan menghilang. Saya akhirnya pergi. Banyak orang menatap dan menghela nafas. Mereka sudah lama menantikan untuk berangkat, namun entah kenapa, mereka masih enggan untuk pergi. Semuanya, setelah penghalang dunia bawah abadi benar-benar rusak, 5 gerbang dunia bawah abadi akan muncul di langit, menghadap ke 4 arah, masing-masing mengarah ke linceng timur, barat, utara, selatan, dan gerbang dunia bawah abadi di bagian tengah mengarah ke kota Zhongling. Kali ini tidak ada seorang pun dari kota Zhongling, kata Lin Yan. Mendengar ini, tubuh semua orang pun ikut terguncang. Alam spiritual sangat besar, dan keempat kota spiritual berjauhan satu sama lain. Kali ini kita terpisah satu sama lain, saya khawatir kita tidak akan dapat bertemu lagi. Sun dan yang lainnya dipenuhi dengan emosi saat ini. Alam ini tidak ada habisnya. Jika kita mengucapkan selamat tinggal hari ini, akan sulit untuk berkumpul besok. Yin Wen juga menghela nafas. Mereka mengetahui segalanya secara mendalam, sehingga ada keengganan di mata mereka. Namun banyak orang melihat bendera di tangan mereka dan berkata, meski sulit untuk bertemu satu sama lain, cinta dalam hidup ini tidak bisa dilupakan. Bendera ini adalah saksi terbaik. Senang. Beberapa orang bahkan mengeluarkan anggur dari liontin giok penyimpanannya dan minum bersama semua orang. Perasaan ini sulit untuk dijelaskan. Sangat mendalam. Ledakan. Setelah beberapa saat, penghalang itu benar-benar menghilang, dan 5 sinar cahaya muncul di langit, segera membuka 5 gerbang, dan bahkan tangga dunia bawah abadi pun terjatuh, mendarat di seluruh dunia bawah abadi. Melihat situasi ini, semua orang tahu bahwa inilah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tuan Istana Lin. Pada saat ini, orang-orang ini membuang gelas anggur dan memandang Lin Yan. Wow, pada saat yang sama, 150.000 petani etnis setengah berlutut di depan Lin Yan. Anugerah penyelamatan nyawa, rahmat pengajaran, rahmat pemberian harta, dan lain-lain, setiap jenis kebaikan seberat gunung. Mereka bahkan mengerti apa yang telah diberikan Lin Yan kepada mereka. Semua orang tahu apa yang akan terjadi jika mereka yang selamat dari pertempuran seperti itu meninggalkan sini dan kembali ke kota masing-masing. Mereka telah dilahirkan kembali, dan mereka mendengarkan Lin Yan Tuan Yan memiliki banyak harta yang dimilikinya. Di masa depan, masing-masing dari mereka akan menjadi orang yang kuat, dan bahkan mungkin mendirikan sekte. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah saya terima dalam hidup ini. Jika Tuan Istana Lin dan Tiandian memilikinya perintahku di masa depan, aku akan menembus api dan air tanpa ragu-ragu. Yin Wen dan yang lainnya berteriak. Jika token Istana Surgawi keluar, 150.000 bendera akan berkibar lagi. Zhao Peng dan yang lainnya juga berteriak. Semua orang berhutang budi pada Lin Yan yang tidak akan pernah terbayar dalam hidup ini. Tanda seru. Menatap orang-orang ini, Lin Yan menerimanya dengan tenang. Orang-orang ini mungkin hanya berada di alam dewa dan abadi sekarang, tetapi di masa depan, mereka pasti akan mampu menembus batas mereka sendiri dan melangkah lebih jauh dalam budidaya mereka. Suatu hari nanti, bendera ini akan dipasang di seluruh alam spiritual, dan terlebih lagi di alam iblis. Kata orang lain, setelah kita berpamitan,
akankah ada pengibaran bendera lagi di kemudian hari? Jika hari itu tiba, akan seperti apa jadinya? Tanda tanya. Pada saat ini, Lin Yan memandang Ling Qi dan yang lainnya. Semua orang mengangguk, lalu menuju gerbang dunia bawah abadi menuju kota Siling. Guru, melihat punggung pemuda itu, Yin Wen dan yang lainnya berkata dalam hati. Pada saat yang sama, mereka semua memegang erat bendera di tangan mereka. Bahkan pada saat ini, bendera ini lebih penting daripada nyawa mereka, seolah-olah itu adalah hal terpenting di dunia. Harta berharga. Dunia luar sedang gempar saat ini. Di 5 kota di kota Zhongling, timur, barat, selatan dan utara, banyak petani yang menatap ke langit. Itu, gerbang dunia bawah abadi. Bagaimana mungkin, gerbang dunia bawah abadi benar-benar terbuka lagi? Bukankah gerbang dunia bawah abadi dibuka setiap 10.000 tahun sekali? Mengapa begitu terbuka lagi sekarang? Ini sama sekali bukan sebuah celah. Gerbang ini tidak menurunkan tangga menuju dunia bawah bagi kita. Apakah ini, orang-orang di dalam sedang keluar? Tak terhitung banyaknya penggarap yang melihat pemandangan ini dengan terkejut, hati mereka, lalu berkata. Mereka semua tahu bahwa jika dunia bawah abadi dibuka, mereka akan jatuh dari tangga dunia bawah abadi. Sekarang tangga dunia bawah abadi belum mendarat, itu berarti tangga itu tidak terbuka untuk mereka. Tapi orang-orang di dalam kembali. Tahun ini, hal yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa dunia bawah abadi ini terlalu aneh, dan setiap orang memiliki pendapat berbeda tentang apakah memang ada monster yang memasukinya. Beberapa orang mengatakan bahwa Kaisar Tianyu masih ada, dan monster-monster itu tidak berani mengacau sekitar. Namun beberapa orang sangat percaya dengan perkataan Tian Jifang bahwa setan harus masuk dan membunuh semua pembudidaya manusia. Tapi bagaimanapun juga, semua orang tahu bahwa manusia kultivator yang masuk ke dalamnya tidak bisa keluar. Lagi pula, seharusnya bulan Januari dan sekarang sudah setahun. Bahkan dalam sebulan terakhir, tidak ada yang menyebutkan dunia bawah yang abadi ini. Para jenius yang pertama kali memasuki dunia abadi dan dunia bawah secara bertahap dilupakan oleh orang-orang. Mengambil kota Dongling sebagai contoh, 10 dewa baru dan 4 raja dewa telah dipilih. Meskipun Lin Yan dan yang lainnya pernah mengejutkan semua orang dan menimbulkan banyak sensasi, mereka akhirnya menjadi sejarah. Saat beberapa orang kuat dari alam pembunuhan abadi keluar dari pengasingan, banyak orang jenius muncul. Bahkan beberapa jenius dari kekuatan besar menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Misalnya, Xiao Jiu dari Tian Jifang, selama tahun ini, dikabarkan bahwa dia telah memahami Dao Agung di Menara Tianji dan kekuatannya telah menembus alam abadi. Hal yang paling mengejutkan adalah beberapa sekte kuno yang tidak banyak berpindah-pindah juga memiliki murid. Dan mereka bahkan lebih menakjubkan lagi. Ada kultivator yang telah mencapai alam abadi pada usia 16 tahun, dan ada juga kultivator kekuatan jiwa yang telah memadatkan pil jiwa abadi pada usia 17 tahun. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas. Saat ini adalah era yang cemerlang dengan banyak orang jenius. Sebagai perbandingan, gelar 10 Dewa Agung dan 4 Raja Dewa Agung tampak begitu ironis. Adapun Lin Yan, tidak ada lagi yang merasa bahwa dia menentang surga. Saat ini, banyak fisik kuno yang terbangun. Seseorang dari Sekte Ilahi Api Abadi telah membangkitkan tubuh abadi roh tulang. Tulang mereka sendiri tidak hanya dipadatkan dengan pola abadi, tetapi mereka juga dapat membuat tulang lawan meledak dan menjadi cacat dengan satu serangan. Ada juga seorang pemuda di Akademi Peri yang telah membangkitkan fisik naga abadi. Dia mengklaim bahwa fisiknya sangat kuat sehingga dia bisa berubah menjadi naga abadi dan sangat sombong. Bahkan ada orang dari kekuatan lain yang telah membangkitkan tubuh Tao mereka. Saat itu, Ling Qi memiliki tubuh Tao,
yang mengejutkan seluruh kota Dongling. Namun dari sudut pandang saat ini, hal tersebut hanyalah sekilas saja. Era ini jauh lebih megah dari yang mereka bayangkan. Bahkan Tian Jifang menghitung bahwa kekuatan spiritual langit dan bumi akan semakin kuat di masa depan, yang juga berarti akan lebih banyak penyihir yang lahir di langit dan bumi, dan bahkan mereka yang memiliki fisik berusia 10.000 tahun akan muncul. Ini adalah era mekarnya bunga dan awan para jenius. Era ini akan sangat menarik. Namun hal ini juga membuat orang merasa sangat tidak berdaya. Lagi pula, di setiap era, hingga akhir pertempuran, berapa banyak orang yang bisa memanfaatkannya. Di atas, ini hanyalah kota Dongling. Dikatakan bahwa kota Zhongling di pusat alam spiritual memiliki lebih banyak orang jenius dan bahkan lebih banyak bakat luar biasa. Namun, selama periode waktu ini, orang-orang jenius bermunculan satu demi satu, dan banyak orang menjadi mati rasa terhadap hal ini. Dan selama periode ini, mata mereka juga terfokus pada wilayah barat kota Dongling. 1 bulan setelah pembukaan dunia bawah abadi, pertempuran di sini berlanjut selama 11 bulan. Untuk mengatakan bahwa istana surgawi dan paviliun ilahi benar-benar luar biasa, mereka masih dapat bertahan hingga hari ini meskipun ada tindakan dari begitu banyak orang kuat. Sekarang hanyalah akhir dari perang. Istana surgawi hampir hancur dimulai, tetapi darah Ji dan Tang Xi tiba-tiba menerobos, membuat semua orang tidak berdaya. Kemudian, orang-orang kuat itu bergabung lagi selama pertempuran. He Jiu tiba-tiba menerobos ke alam Raja Abadi. Dia mungkin akan dihancurkan. Bagaimanapun, Tiandian bisa Paviliun Shen tidak dapat mendukungnya lagi. Ya, formasi Paviliun Shen semuanya rusak. Jika Mu Jianfei dan yang lainnya tidak menerobos satu demi satu, mereka akan musnah setengah tahun yang lalu. Sial, kelompok ini. Aneh rasanya mengatakan bahwa mereka biasanya tidak menembus ke level tertentu dalam beberapa tahun, tapi sekarang mereka terus membuat terobosan. Tetapi banyak orang berkata, saat ini, kekuatan spiritual dunia semakin kuat, dan lebih cocok untuk berkultivasi, dan pertarungan hidup dan mati seperti ini sungguh terlalu mengasyikkan. Belum lagi pertarungan seperti ini. Hari ini, Paviliun Shen takut dihancurkan kan? Konon orang-orang di Paviliun Shen sudah bersiap untuk melarikan diri ke istana surgawi di Gunung Xiandao. Sayangnya, formasi kekosongan tersebut dihancurkan oleh orang kuat di dalam alam abadi. Para penggarap Paviliun Shen telah dihancurkan. Di bawah pengepungan, Mu Jianfei dan yang lainnya pasti akan mati tidak peduli seberapa kuat mereka. Banyak orang berbicara, namun saat ini, seseorang tiba-tiba terkejut. Lihat, lihat, mengapa gerbang dunia bawah abadi bersinar terang? Ya, aku juga melihatnya, bukankah semua orang mati? Meskipun gerbang dunia bawah abadi terbuka, semua orang hanya melihatnya dan kemudian berhenti. Lihat lebih lanjut, bagi mereka, semua orang akan mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari sekte Ming abadi. Tapi sekarang, ada seberkas cahaya bersinar di sana. Di dalam Paviliun Shen, semuanya berantakan. Banyak aula utama sudah hancur. Mu Jianfei dan lainnya semuanya terluka, dan napas Zheng Ba lemah. Setelah bertarung selama setahun, meskipun kekuatan mereka telah membuat banyak terobosan, dan mereka bahkan telah mencapai alam pembunuhan abadi setengah langkah, mereka pada akhirnya tidak mampu mengatasi kesulitan di depan mereka. Jia Liu, keluarga Jiamu memimpin dalam membunuh penguasa istana Lin Yanlin, tapi dia murah hati dan tidak membunuhmu. Sekarang kamu tidak bersyukur dan ingin menghancurkan paviliun ilahiku. Saya tahu hubungan antara paviliun ilahi dan istana surgawi, tapi ini adalah dunia kultivasi, dan dia sudah mati. Terlebih lagi, berkat perhatian keluarga Chu, mereka memberi saya pembunuhan abadi pil dan jadikan aku seorang kultivator di alam abadi.
Aku akan membalas kebaikanmu yang besar, jadi kamu akan mati hari ini, dan Sengge akan menghilang. Kata Jia Liu. Mendengar ini, Mu Jianfei dan yang lainnya terlihat sangat jelek. Berdengung. Tapi pada saat ini, seberkas cahaya terpancar dari sekte dunia bawah abadi. Dunia bawah abadi berada di tempat yang sama setiap kali dibuka. Tapi 11 bulan yang lalu, dunia bawah abadi ditutup secara misterius, dan gerbang dunia bawah abadi menghilang. Sekarang setelah dibuka kembali, posisinya telah berubah dan muncul di atas paviliun dewa. Itu saja, sekarang hidup dan mati dipertaruhkan. Mu Jianfei dan yang lainnya tidak punya waktu untuk memikirkan dunia bawah yang abadi ini. Adapun Lin Yan dan yang lainnya, Mu Jianfei juga berpikir bahwa akan ada keajaiban, tetapi seiring berjalannya waktu, dia sepenuhnya percaya bahwa orang-orang di dunia abadi sudah mati. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa cahaya gerbang dunia bawah abadi sebenarnya jatuh di paviliun Sen. Terlebih lagi, ada banyak orang yang berdiri di bawah cahaya itu. Adegan ini juga mengejutkan seluruh praktisi yang hadir. Dan jumlahnya sangat banyak. Puluhan ribu orang berkumpul. Alun-alun di paviliun dewa awalnya kosong, tetapi sekarang ditempati oleh orang-orang ini. Lin Yan. Ketika Mu Jianfei dan yang lainnya melihat orang-orang ini, mata mereka tiba-tiba melebar, dan ada sesuatu yang aneh, terkejut, dan ngeri di mata mereka. Setahun telah berlalu, dan Lin Yan sekarang berusia 19 tahun. Ada beberapa perubahan dari sebelumnya. Matanya bahkan lebih tajam, dan dia telah kehilangan ketidakdewasaan dan mendapatkan sedikit kedewasaan. Tapi Mu Jianfei dan yang lainnya masih bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Bahkan ketika mereka melihat dengan cermat, mereka menemukan bahwa tidak hanya Lin Yan yang ada di sana. Ling Xi, Mu Zan, Mu Chen dan lainnya termasuk di antara mereka. Orang-orang ini belum mati. Benar-benar kembali. Pada saat ini, gerbang abadi di atas langit tiba-tiba tertutup, dan semuanya menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat semua orang menghela nafas. Apakah ini berarti jutaan pembudidaya telah memasuki kota Dongling, dan hanya tersisa puluhan ribu? Hanya saja puluhan ribu orang ini ada di sini, tetapi mereka memberikan momentum yang berbeda kepada masyarakat. Mereka tidak dapat menjelaskan perasaan ini. Yah, pada saat ini, Lin Yan melihat semuanya di sini, matanya tiba-tiba mengembun, wajahnya sedikit dingin, dan kemudian dia berkata, "Tuan Pavilionmu, apa yang terjadi?" Ini, yang diinginkan Mu Jianfei untuk berbicara, tapi setelah beberapa saat saya tidak tahu harus mulai dari mana. Selama tahun kepergian Lin Yan dan yang lainnya, terlalu banyak hal yang terjadi. Ledakan. Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh terdengar. Semua orang tercengang, mata mereka terfokus, dan mereka melihat ke arah gunung abadi. Tapi jaraknya terlalu jauh untuk dilihat. Namun, semua pemuda Tiandian mengerutkan kening. Suara ini sudah tidak asing lagi bagi mereka. Ini adalah suara menderu kekuatan spiritual, dan itu dapat membuat suara itu sampai di sini. Ini seharusnya adalah seorang kultivator dalam pertarungan alam abadi. Lin Yan, apa yang akan terjadi jika kamu kembali? Paviliun ilahi akan dihancurkan, dan kuil surgawi juga akan dihancurkan. Sejak kita menghadapinya, kalian semua akan mati. Setelah Jia Liu terkejut, ekspresinya kembali tenang. Bagaimanapun, Lin Yan hanyalah seorang kultivator di alam dewa manusia. Setelah 1 tahun lagi, dia hanya akan berada di alam Raja Dewa. Tidak ada formasi di sini, bagaimana seorang kultivator di alam Raja Dewa bisa menjadi lawan di alam abadi. Terlebih lagi, dia bukan satu-satunya kultivator alam abadi di sini. Karena kalian semua telah kembali, silakan pergi sendiri. Hari ini adalah pertempuran kita dengan Paviliun Sen dan Istana Surgawi.
Ini tidak ada hubungannya denganmu. Saat ini, di samping Jia Liu, seorang lelaki tua di alam abadi berbicara, suaranya bercampur dengan otoritas tirani. Menekan ke arah Lin Yan dan lainnya. Di matanya, orang-orang ini mungkin tidak mampu menahan tekanan seperti itu, bukan? Dan banyak kultivator dari kekuatan lain pasti takut untuk pergi. Namun saat berikutnya, ekspresinya mengeras. Tekanan alam abadinya turun, dan puluhan ribu orang sepertinya menutup mata. Tidak ada yang takut. Situasi ini membuatnya sangat terkejut. Jia Liu juga mendengus dingin, saya akan mengatakannya lagi, ini adalah dendam kami dengan Paviliun Sen dan Istana Surgawi. Anda berasal dari kekuatan lain. Silakan pergi secepat mungkin. Jangan membuat kesalahan karena ini. Setelah kata-kata itu jatuh, di dalam tubuhnya juga meledak dengan kekuatan alam abadi, menciptakan keagungan besar yang melanda semua orang. Tapi, Wang Sun dan yang lainnya masih tidak bergerak. Kerutan di keningnya semakin dalam. Pada saat ini, bahkan Mu Jianfei dan yang lainnya sedikit terkejut, ekspresi mereka penuh keanehan. Jika saat itu, di bawah kekuasaan yang abadi, siapa yang berani menonton dan siapa yang berani melangkah maju. Tapi sekarang, orang-orang ini berdiri di tempat seperti manusia besi. Mencari kematian. Orang tua di alam abadi juga sangat marah, dan kemudian dia bergerak menuju Lin Yan dan yang lainnya. Cahaya abadi di tubuhnya bersinar seperti keberadaan yang tak terkalahkan, dengan sikap arogan. Menatap pria ini, para penggarap yang hadir mengerutkan kening lebih dalam. Bahkan ada tanda tanya di wajahnya. Seorang kultivator yang baru saja mencapai alam abadi datang untuk membunuh mereka dan berkata dia sedang mencari kematian. Lin, Tuan Istana Lin, larilah. Kata Mu Jianfei saat ini. Dia ingin menghentikannya, tapi bagaimanapun juga, dia tidak memiliki kekuatan spiritual. Sekalipun kekuatan rohaninya masih ada, dia tidak bisa menghentikannya. Melarikan diri. Kata Lin Yan. Hahaha, apa kamu tahu cara melarikan diri sekarang? Sayang sekali sudah terlambat. Orang tua di alam abadi itu tertawa keras, dan kekuatan abadinya benar-benar jatuh. Di matanya, Lin Yan dan yang lainnya telah menjadi orang mati. Bagaimana kekuatan makhluk abadi bisa ditandingi oleh orang lain? Melihat pemandangan ini, Mu Jianfei, Zheng Ba dan yang lainnya juga menghela nafas. Ledakan. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah Lin Yan mengambil tindakan saat ini, mengulurkan telapak tangannya, memadatkan kekuatan spiritualnya, berubah menjadi telapak tangan besar, dan kemudian tiba-tiba bertepuk tangan. Telapak tangan yang tampak ringan ini sebenarnya mengandung kekuatan yang menakutkan, langsung melawan kekuatan lelaki tua itu. Tidak hanya itu, dia langsung ditekan dari udara dan membombardir alun-alun dengan keras, menyebabkan alun-alun tersebut dipenuhi debu. Puff! Di bawah telapak tangan itu, lelaki tua itu memuntahkan darah, dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Bukan hanya dia, kecuali mereka yang kembali dari dunia abadi dan dunia bawah, semua pembudidaya yang hadir terkejut. Itu abadi. Di area ini, hampir tak terkalahkan. Tapi sekarang, Lin Yan mendapat tamparan di wajahnya. Dan ekspresi Lin Yan setenang dia baru saja menepuk lalat. Bisakah kami memberitahumu apa yang terjadi sekarang? Lin Yan menatap Mu Jianfei dan bertanya. Mu Jianfei ragu-ragu lagi, tetapi masih menarik napas dalam-dalam dan berkata, setelah kamu pergi, banyak medali kehidupan orang yang rusak, dan bahkan ada rumor di Tianjifang bahwa monster dan iblis memasuki dunia bawah abadi, jadi semua orang mengira kamu mati di dunia bawah abadi, dan keluarga Chu, bersama dengan banyak kekuatan, dengan ganas menyerang Sengge dan Tiandian tahun ini. Petik 2. Berbicara tentang ini, Lin Yan dan Tiandian. Ekspresi semua orang berubah.
Mereka ingin menduduki fondasi Paviliun Sen, dan terlebih lagi, mereka ingin menduduki Gunung Peri Gunung Xiandao. Setelah itu, Mu Jianfei berbicara lagi, namun, mereka tidak dapat menyerang untuk sementara waktu, tetapi kemudian, ketika banyak orang kuat dari alam pembantaian abadi keluar, mereka sebenarnya mengatakan bahwa setiap orang dengan nama keluarga Lin seharusnya dibunuh, dan setiap orang yang bermarga Lin di dunia harus dibunuh. Orang bisa dibantai, tapi mereka juga mengatakan bahwa orang yang bermarga Lin adalah pengkhianat dan pendosa umat manusia. Petik 2. Mereka juga mengatakan bahwa orang-orang bernama Lin berasal dari Tiandian. Itu mungkin dibangun dengan dukungan klan iblis dan ingin membunuh semua orang di istana surgawi. Ketika Mu Jianfei selesai berbicara, ekspresi Lin Yan menjadi sangat menakutkan. Setiap orang yang bermarga Lin harus dibunuh. Setiap orang yang bermarga Lin adalah pengkhianat umat manusia. Lin Yan berbicara, suaranya dingin, dan niat membunuh melanda seperti badai. Kami berjuang untuk menyelamatkan umat manusia di dunia bawah abadi, dan kami berada di ambang hidup dan mati beberapa kali, tapi mereka seperti ini. Lin Yan berbicara lagi, niat membunuh tidak lagi disembunyikan dan sepenuhnya memenuhi udara. Pada saat ini, tidak hanya Lin Yan yang marah, tetapi orang-orang di Tiandian bahkan lebih marah lagi. Terutama Muzan dan lainnya. Istana surgawi adalah rumah mereka. Ketika mereka berada di ujung tanduk, Lin Yan menciptakan istana surgawi untuk memberi mereka tempat berlatih. Sekarang orang-orang ini benar-benar ingin membunuh orang-orang di istana surgawi, dan bahkan ingin mengambil Gunung Dao Abadi sebagai milik mereka. Terlebih lagi, orang bermarga Lin semuanya pengkhianat umat manusia. Di dunia bawah abadi itu, Lin Yan bertarung melawan monster dan iblis seperti itu, tapi di sini dia menjadi pengkhianat. Ledakan. Bahkan Wang Sun, Yu Rongjian dan lainnya menjadi marah. Lin Yan adalah tuan mereka, dan dia sangat agung dan tinggi di hati mereka, tapi sekarang seseorang mempermalukannya seperti ini. Terutama para pembudidaya di istana surgawi. Selama tahun ini, mereka bekerja keras untuk membunuh monster dan iblis. Pada akhirnya, Tiandian terjerumus ke dalam situasi ini. Apakah Anda masih akan dipermalukan oleh orang-orang yang disebut orang kuat itu? Lin Yan, karena kamu di sini, kamu harus mati bersama. Kamu, orang yang bernama Lin, pantas mati saat ini, kata Jia Liu sambil memegang kipas dengan cahaya peri di tangannya. Langkah Lin Yan untuk menekan orang tua alam abadi benar-benar mengejutkannya. Tetapi ada banyak praktisi di alam abadi saat ini, dan Jia Liu juga memiliki senjata abadi di tangannya. Hal ini juga memberinya kepercayaan diri untuk berbicara. Klik, saat Jia Liu selesai berbicara, telapak tangan Lin Yan yang diubah oleh kekuatan spiritual tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Begitu suara ini jatuh, lelaki tua di alam abadi itu kehilangan jiwanya dalam sekejap, tanpa tulang tersisa, dan hanya kabut darah yang memenuhi udara. Hal ini membuat mata Jia Liu langsung melebar. Menekan para penggarap alam abadi dengan lambaian tangan jelas tidak sama dengan membunuh para penggarap alam abadi dengan lambaian tangan. Dia awalnya mengira Lin Yan hanya memanfaatkan kecerobohan lelaki tua alam abadi untuk menekannya. Bagaimanapun, dia tidak merasakan kekuatan abadi yang sebenarnya di Lin Yan. Ini berarti Lin Yan sama sekali bukan seorang kultivator di alam pembunuhan abadi. Tapi sekarang, dia menatap Lin Yan dengan ekspresi ngeri. Pemuda di depannya mungkin jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ledakan. Lalu dia melambaikan kipas peri, dan badai tiba-tiba terbentuk. Kekuatan angin berubah menjadi pedang dan bergegas menuju Lin Yan. Sial, sial, sial. Namun, ketika badai bersentuhan dengan Lin Yan, terdengar suara logam bertabrakan. Kekuatan senjata abadi tidak membahayakan Lin Yan sama sekali.
Melihat pemandangan ini, ekspresi kultivator lainnya pun ikut berubah. Boom boom boom. Pada saat ini, mereka juga meledakkan kekuatan spiritual mereka. Di sini, sebenarnya ada 6 pembudidaya di alam abadi, dan selain mereka, ada ratusan pembudidaya di alam ilahi di belakang mereka, serta puluhan dari mereka, ribuan pembudidaya di alam suci transformasi. Kekuatan seperti itu sungguh menakjubkan. Jika bukan karena formasi di Paviliun Sen, mereka akan dilahap dan dibunuh oleh para praktisi ini. Setelah kekuatan spiritual ini meledak, ia membentuk aura yang sangat besar, dan kemudian di bawah kendali Jia Liu dan yang lainnya, ia menghancurkan Lin Yan dan yang lainnya. Beraninya sekelompok semut membuat masalah di sini. Muzan berteriak keras saat aura ini menghantamnya, lalu mengambil satu langkah ke depan. Mu Chen dan yang lainnya segera mengikuti, senjata di tangan mereka sudah bersinar dengan cahaya dingin. Saat ini, tidak banyak orang yang mengambil tindakan. Hanya mereka. Ini mengejutkan Mu Jianfei dan yang lainnya. Ada begitu banyak orang kuat di sisi lain, tapi Muzan dan yang lainnya tidak takut. Kemudian mereka melihat kelahirannya. Setelah melihat semuanya, kami sepenuhnya memahami mengapa Muzan dan yang lainnya berani melakukan ini. Ketika auranya dilepaskan, Muzan dan yang lainnya, semuanya adalah praktisi alam abadi. Sekarang pihak lain hanya memiliki 6 pembudidaya alam abadi. Muzan dan 30 orang lainnya sebenarnya adalah kultivator alam abadi. Dan setiap orang adalah kultivator alam abadi yang bisa bertarung 1 lawan 2. Pergi seperti ini, seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Tanpa bertahan sedikit pun, orang-orang ini terbunuh sepenuhnya. Saat Jia Liu sekarat, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Biarpun anak-anak muda ini keluar dari dunia bawah abadi, biarpun ada jalan ajaib untuk membunuh makhluk abadi di sana yang bisa membuat orang menjadi abadi hanya dengan satu pikiran. Tapi melihat sejarah dunia keabadian dan dunia bawah ini, berapa banyak orang yang bisa menjadi abadi hanya dengan satu pikiran? Hanya ada sedikit orang setiap 10.000 tahun, bukan? Dan sekarang, orang-orang ini semuanya berada di alam abadi. Meski mengejutkan, dia hanya bisa dimusnahkan di dunia ini. Bukankah itu terlalu kuat? Zheng Ba juga terlihat intens saat ini, tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depannya. Bagaimana situasi di istana sekarang? Lin Yan menghampiri Mu Jianfei dan yang lainnya dan bertanya. Hampir semua orang kuat berada di Gunung Xiandao. Mu Jianfei berkata langsung, kali ini keluarga Chu dan kekuatan lain yang diam-diam mendukungnya. Ada terlalu banyak pembudidaya di daerah ini, sebelumnya. Petik 2. Tapi seharusnya diserang sekarang. Meskipun ada orang-orang kuat dari Sekte Api Abadi dan kekuatan lain yang diam-diam membantu Tiandian, sulit untuk bertahan hidup sendirian. Lin Yan menarik napas dalam-dalam, lalu melihat ke arah kuil. Ini adalah kekuatan pertama yang ia ciptakan. Ketika didirikan, ia membunuh jutaan orang dan memotong jalannya. Setelah didirikan, ada ratusan ribu orang jenius yang ingin menghancurkannya, dan bahkan Raja Abadi dan Abadi pun mengambil tindakan. Saat ini, orang-orang ini masih seperti ini. Keluarga Chu, gumam Lin Yan, tetapi semua orang dapat melihat bahwa ketika dia mengucapkan 3 kata ini, mata Lin Yan sepertinya memiliki niat membunuh. Di mana orang-orang dari Istana Surgawi? Lin Yan kemudian berteriak dengan ekspresi fokus. Di sini, lebih dari 500 orang berteriak serempak. Ikuti aku pulang, kata Lin Yan. Lin Yan menggigit kata, rumah, dengan sangat keras. Tuan Istana Lin, tidak, saya tahu bahwa Anda mungkin pernah berpetualang di dunia abadi dan dunia bawah, dan sekarang Anda memiliki kekuatan luar biasa dan telah menjadi abadi. Tetapi bagaimanapun juga Anda hanya berada di alam abadi. Kali ini, keluarga Chu dan kekuatan-kekuatan itu bertekad untuk menghancurkan istana surgawi,
Jadi ada para penggarap alam Raja Abadi di Gunung Dao Abadi, dan ada banyak dari mereka bahkan di alam abadi. Kata Mu Jianfei. Dan kali ini, ada orang kuat dari Sekte Pengendali Guntur dan Sekte Dewa Pedang. Namun, meskipun demikian, Lin Yan dan yang lainnya masih mempertahankan momentum mereka dan tidak menunjukkan rasa takut. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Namun, sudah waktunya bagi kota Dongling untuk berubah. Sekarang mereka telah mengambil tindakan, kekuatan ini tidak perlu ada. Tuan Lin, sekarang Anda telah kembali ke Istana Surgawi, kami akan mengikuti Anda dalam perjalanan ini. Yu Rongjian juga berkata, saya ingin melihat betapa agungnya mereka yang disebut Raja Abadi dan Abadi, beraninya mereka menghancurkan Istana Surgawi. Itu artinya Yin Wen dan yang lainnya telah kembali. Jika mereka tahu apa yang terjadi hari ini, kota Dongling mungkin akan digulingkan, bukan? Ledakan. Setelah kata-kata itu jatuh, semua orang mengikuti Lin Yan menuju Gunung Abadi. Ini terlihat di mata Mu Jianfei dan yang lainnya, yang sangat terkejut. Pavilion, Master Pavilion, apa yang harus kita lakukan? Zheng Ba memandang Mu Jianfei dan bertanya. Ada terlalu banyak orang kuat yang berkumpul di Gunung Xiandao. Lin Yan dan yang lainnya tidak tahu betapa menakutkannya Raja Abadi itu, kan? Kata Mu Jianfei, tapi kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, telan pilnya dan ikuti kami untuk melihatnya. Petik 2. Gunung Xiandao, energi abadi mengepul. Tapi niat membunuh itu bahkan lebih kuat. Ada terlalu banyak pembudidaya berkumpul di sini, tidak kurang dari 100.000. Apalagi para penggarap ini masih datang dari satu sisi. Di sisi lain, He Jiu dan yang lainnya hanya berjumlah sekitar selusin orang. 100.000 orang mengepung selusin orang. Namun di atas dojo ini masih ada tumpukan mayat, minimal 100.000 orang. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya, ada 200.000 orang yang mengepung Istana Surgawi. Pada saat ini, He Jiu dan yang lainnya setengah duduk di dojo, dengan lebih dari selusin orang berdiri saling membelakangi. Mereka tidak dapat bertarung lagi, dan tubuh semua orang berlumuran darah. Ada milik orang lain dan milik mereka sendiri. Butuh waktu hampir 1 tahun untuk akhirnya menaklukkan gunung ini. Di antara 100.000 orang, seorang lelaki tua berbicara, dengan tatapan keserakahan di matanya. Kekuatan spiritual di sini sangat kuat. Ini benar-benar negeri dongeng. Jika ia bisa memperolehnya, kekuatannya tidak hanya akan meningkat, tetapi ia juga akan mampu memberkati generasi mendatang. Dengan cara ini, keluarga Chu akan menjadi lebih kuat di masa depan. Kemudian, dia melihat ke arah He Jiu dan selusin orang dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Dia tidak menyangka selusin orang ini akan memblokir mereka selama hampir 1 tahun. Bahkan saat ini, lusinan orang ini sebenarnya membunuh 100.000 orang. 100.000 orang ini bukanlah kultivator biasa, mereka semua adalah orang-orang dengan kekuatan luar biasa, dan banyak makhluk abadi telah terbunuh. Bisakah kamu memberitahuku sekarang mengapa kamu membantu Tiandian? Saat ini, He Jiu berbicara, suara dan nafasnya sedikit lemah. Mendengar ini, Fang Baichuan, Tang Xi, Sueji dan lainnya juga menajamkan telinga mereka. Beberapa bulan yang lalu, Istana Surgawi berada dalam krisis, dan mereka tidak dapat lagi melawan. Tiba-tiba, beberapa pembudidaya alam abadi datang. Mereka membantu Istana Surgawi, dan mereka hampir tidak dapat bertahan sampai sekarang. Meskipun orang-orang ini tidak mau menceritakan asal-usulnya, Tang Xi dan yang lainnya masih dapat menebaknya. Orang-orang ini berasal dari Sekte Api Abadi. Perintah Master Sekte, kata seorang lelaki tua di antara orang-orang ini. Seperti biasa, jawabannya sama. Ini pun membuat semua orang tersenyum pahit. Tidak peduli apa, ini masalah Istana Surgawi kita.
Aku tidak punya pilihan selain melibatkanmu. Biarkan saja Ao Min pergi. Dia masih muda dan memiliki bakat yang kuat. Dia tidak pantas mati di sini, dikatakan. Ao Min juga merupakan salah satu makhluk abadi yang kuat di Sekte Api Abadi. Hanya saja dia berbeda dari yang lain, dia masih sangat muda, baru berusia 20 tahun. Karena dia telah berkultivasi dalam pengasingan di dalam Sekte Api Abadi, praktisi luar tidak mengenalnya. Pilar batu menjulang yang berdiri di tengah dojo terbuat dari batu roh peri. Itu adalah tugu pahlawan Tiandian. Di atasnya tertulis nama-nama orang yang meninggal di Tiandian, dan di bawahnya ada formasi yang adalah Lin Yan Suoning. Kami akan mengambil ramuannya nanti dan mengirimmu ke sana dengan putus asa untuk mengaktifkan formasi untukmu. Ini adalah formasi terakhir di Gunung Xiandao dan seharusnya bisa menyelamatkan hidupmu. He Jiu juga berkata, kalau begitu kita akan bertarung bersama. Meski Ao Min masih muda, ada ketekunan di matanya. Formasi itu hanya bisa melindungimu. Jika kita lewat, kita semua akan mati. Di masa depan, jika Lin Yan kembali, ceritakan padanya semua yang terjadi di sini. Tuan Istana Lin, Ao Min tampak sedikit bingung. Dia tidak akan mati. Ekspresi Tang Xi penuh tekad. Kakak senior dari saya tidak percaya bahwa dunia bawah tanah kecil yang abadi dapat menjebak seseorang yang berjalan keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. He Jiu juga berbicara. Setelah kata-kata itu jatuh, semua orang segera menelan pil. Di tahun ini, untuk melawan orang-orang ini, mereka meminum terlalu banyak pil. Sekarang, setiap orang hanya memiliki pil terakhir yang tersisa di tangan mereka. Kekuatan kuno tidak menargetkan kita, pasukan Sekte Dewa Api Abadi kita tidak akan seperti ini. Du Yun, seorang lelaki tua dari Sekte Dewa Api Abadi, berkata. Memiliki kekuatan yang kuat, mengetahui bahwa Sekte Dewa Api Abadi membantu Istana Surgawi. Dia diam-diam memberikan tekanan pada dia, sehingga Du Zonghuan dan orang kuat lainnya tidak bisa datang ke sini sama sekali. Orang kuat dari Sekte Pembunuh Darah tidak boleh keluar dari pengasingan, jika tidak. Sue Ji juga memiliki niat membunuh di matanya, dan berpikir dalam hati. Jangan beri mereka kesempatan untuk bernapas, bunuh mereka semua. Chu Ren, lelaki tua dari keluarga Chu, berkata. Tentu saja, dia tidak bisa mendengar gumaman He Jiu dan yang lainnya, tetapi untuk mencegah kecelakaan, dia juga mengeluarkan perintah. Setelah kata-kata itu jatuh, kekuatan spiritual dari 100.000 petani meraung, dan mereka ingin datang untuk membunuh. Tetapi pada saat ini, terdengar suara gemuruh di langit di kejauhan. Petik 2, Mingmen Abadi. Petik 2, awan dan kabut di sini telah lama tersebar oleh pertempuran seperti itu. Terlebih lagi, gerbang Ming Abadi sangat besar di atas langit, dan siapapun dapat melihatnya dengan jelas. Ini juga mengejutkan Chu Ren dan yang lainnya, dan mereka benar-benar lupa untuk mengambil tindakan, tapi mereka mengawasi untuk waktu yang lama, tapi kecuali seberkas cahaya, tidak ada yang keluar dari gerbang dunia bawah abadi. Bahkan kemudian, gerbang dunia bawah abadi langsung ditutup Yan dan lainnya. Sekarang gerbang keabadian dan dunia bawah telah ditutup, harapanmu pupus, bukan? Terlebih lagi, apa yang akan terjadi meskipun dia datang? Kota Dongling ini sudah lama kehilangan tempatnya, kata Chu Ren. Di sampingnya, bahkan Lei Baiseng dari Sekte Yulei, Gu Qingsan dari Sekte Dewa Pedang dan yang lainnya tertawa. Dahulu kala, para jenius dan orang kuat berada dalam pengasingan. Baru saja, Lin Yan mendapatkan ketenaran. Bagaimana dengan kalian? Apakah menurut Anda dia tidak terkalahkan melawan kota Dongling? Jika para jenius dan orang kuat itu tidak mundur pada saat itu, Lin Yan mungkin sudah lama terbunuh, bukan? Kata Lei Baiseng. Di kota Dongling ini, tidak jarang generasi muda bahkan memiliki raja dewa, bahkan ada dewa.
Saya berharap Lin Yan tidak meninggal begitu cepat, sehingga dia dapat melihat bahwa era yang indah ini sama sekali tidak sebanding dengan apa yang dapat dibandingkan dengan dia dan kelompok orang dusun itu. Gu Qingshan juga tertawa. Kemudian kekuatan spiritual mereka langsung memadat dan mereka bergegas menuju He Jiu dan yang lainnya. Bunuh. Melihat orang-orang ini menyerang, He Jiu dan yang lainnya sekali lagi meledak dengan kekuatan spiritual. Meskipun mereka meminum ramuan tersebut tidak memadatkan banyak kekuatan spiritual dalam waktu singkat ini, belum lagi mereka sendiri terluka parah. Tapi dengan usaha sekuat tenaga, mereka justru membuat terobosan. Ao Min, cepat masuk. Setelah Tang Xi selesai berbicara, Ao Min menghela nafas dalam-dalam, dan segera datang ke monumen pahlawan di tengah kuil Tiantian. Kemudian He Jiu dan yang lainnya menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk mengaktifkan formasi, dan cahaya meledak, tiba-tiba berubah menjadi sebuah penghalang menyelimuti Ao Min, dan setelah melakukan semua ini, energi spiritual semua orang benar-benar habis. Adegan ini membuat Chu Ren dan yang lainnya tercengang, lalu dia berkata, mungkinkah menurutmu pilar batu yang pecah ini dapat melindunginya? Petik 2. Ambil tindakan, hancurkan penghalang dan bunuh dia. Adapun pilar batu yang rusak, hancurkan juga. Setelah Chu Ren selesai berbicara, seorang kultivator di alam abadi menggunakan kekuatannya untuk meledakkan ke arah monumen pahlawan. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh, menahan kekuatan tersebut. Pilar batu ini dibuat dengan tanganku sendiri. Itu didirikan agar semua orang di istana surgawi dan bahkan generasi mendatang akan mengingat nama mereka. Ini adalah monumen pahlawan. Di dalam cahaya itu muncul sesosok tubuh, lalu dia berbicara dengan lantang. Suara ini seperti guntur saat ini, mengguncang semua orang. Bahkan setelah kata-kata itu keluar, masih bergema di telinga semua orang. Apalagi Ao Min, saat menatap pemuda di hadapannya yang seumuran dengannya, atau bahkan 1 tahun lebih muda darinya, ia merasa seperti gunung. Anda tahu, dia adalah orang kuat di alam abadi. Master Sekte, suara Sueji serak, tapi ada senyuman di bibirnya. Tuan Istana Lin, Du Yun menatap Lin Yan dengan kaget. Kakak senior, pria gendut He Jiu tersenyum lebar. Aku tahu kamu tidak akan pernah mati di dunia bawah yang abadi itu. Mata Tang Xi tegas dan lega. Chu Ren, Lei Baiseng dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Yan masih hidup. Begitu banyak orang terbunuh, tapi Lin Yan selamat. Bukankah monster dan iblis membunuh Lin Yan? Orang kuat yang mereka kirim gagal membunuh Lin Yan. Namun, mereka hanya menanggapinya dengan acuh tak acuh. Bagi mereka, Lin Yan tidak lebih dari seorang anak laki-laki yang luar biasa. Bagaimanapun juga, seorang anak laki-laki hanyalah seorang anak laki-laki, jadi apa gunanya kembali? Tetapi kultivator alam abadi yang baru saja mengambil tindakan tidak seperti ini di dalam hatinya. Dia mencoba yang terbaik, tapi Lin Yan menolak dengan mudah. Apakah ini benar-benar anak laki-laki yang dulu? Suara mendesing. Pada saat ini, seberkas cahaya lain jatuh. Ling Xi, Mu Zan, Mu Chen dan yang lainnya kembali, dan di belakang mereka ada Huan Luo dan 550 remaja baru lainnya. Apakah semua orang ini masih hidup? Melihat kerumunan, Chu Ren dan pembudidaya lainnya juga terlihat aneh. Tuhan memberkati istana surgawi. Fang Baichuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dunia bawah abadi, tapi mereka takut hal itu benar-benar mengerikan, bukan? Lagi pula, terlalu banyak orang yang meninggal. Tetapi sebagian besar orang di istana surgawi masih ada di sana, dan ini sangat mengejutkan. Aku akan mengantarmu pulang. Pada saat ini, Lin Yan melihat sekeliling, dan kemudian cahaya bersinar di Wuji Suanyu.
Dalam sekejap, 10 peti mati berdiri di dojo. Melihat 10 peti mati ini, Muzan dan yang lainnya juga merasakan kesedihan di mata mereka. Ada ratusan orang yang berasal dari Akademi Spiritual Kekaisaran Yunton, tetapi sekarang jumlah orang yang tersisa semakin sedikit, dan beberapa orang bahkan tampaknya telah menghilang, dan bahkan mayat mereka tidak ditemukan. Setahun yang lalu, selain orang-orang muda yang baru saja memasuki Istana Surgawi, ada 50 dari mereka yang telah memasuki dunia abadi dan dunia bawah. Saat ini, hanya tersisa 40 orang. Kamu adalah pahlawan umat manusia dan anggota Istana Surgawiku. Kamu harus diingat oleh generasi mendatang, dan namamu harus tertinggal dalam sejarah. Kami akan memberitahu semua ras apa yang kamu lakukan di dunia bawah abadi. Lin Yanhe melihat ke 10 peti mati dan berkata, mereka bahkan meledakkan kekuatan jiwa mereka, memadatkannya menjadi pedang, dan menuliskan nama mereka di tugu pahlawan. Melihat nama pada ukiran baru itu, Muzan dan yang lainnya segera berdiri dengan hormat. Bahkan Lin Yan menatap 10 nama ini dengan sedikit kekaguman. Begitulah seharusnya. Tindakan Lin Yan dan lainnya membuat Chu Ren, Lei Baiseng dan lainnya terlihat semakin muram. Apa yang sedang dilakukannya? Mereka tidak mengerti. Tapi mereka bisa merasakannya dengan sangat jelas sehingga Lin Yan dan yang lainnya bertindak seolah-olah tidak ada orang lain yang memperhatikan. Sepertinya mereka tidak ada. Sekelompok orang desa benar-benar mencari kematian. Saat ini, Chu Ren tertawa terbahak-bahak.